Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberi kemauan, diberi kemampuan, diberi kesanggupan untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala ini. Dan berkenaan dengan syukur, kita perlu memahami tentang apa itu kufur nikmat. Jangan-jangan kita merasa sudah bersyukur kepada Allah padahal kita masih tergolong orang yang kufur nikmat. Selengkapnya mari kita pelajari bersama-sama. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Amalul Qulub karya Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Kita masuk di pembahasan tentang kufur nikmat. Qala musannif hafizahullah taala, al-kufru diddu syukri. Kufur ini adalah kebalikan dari syukur. Faqad khadarnallahu subhanahu min kufri ni'amihi allati an'ama biha alaina. Dan sungguh Allah telah mewanti-wanti kita dari kufur atas nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Fasalafu ridwanullahi alaihim kanu yakhshawna katsiran min kufrin nikmat. Para salafus saleh radhiyallahu anhum dahulu mereka itu sangat takut dari terjatuh pada kufur nikmat. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu kana idza qallaba basaruhu fi ni'mati an amahallahu alaihi qala Allahumma inni a'udzubika an ubaddila nikmatuka kufran au ukaffiruha ba'da ma'rifatiha au ansaha fala asni biha. Dibawakan contoh bagaimana salafus saleh dulu takut mereka itu jatuh pada kufur nikmat, yaitu diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Kata beliau, jika pandangan beliau terhadap nikmat yang telah Allah karuniakan padanya itu berubah, maka beliau buru-buru berdoa, ya Allah, sesungguhnya hamba ini memohon perlindungan kepadamu an ubadila nikmatuka kufran, bahwa nikmatmu ini akan diubah menjadi kekufuran. Berlindung kepada Allah dari berubahnya nikmat menjadi kekufuran. Au ukafiruha ba'da ma'rifatiha, atau kemudian diingkari setelah mengetahui bahwa ini adalah nikmat. Jadi takut bahwa beliau itu akan kufur nikmat padahal tahu ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Au ansaha, atau takut bahwa beliau lupa ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fala asni biha, maka tidak, akhirnya ketika lupa tidak memuji nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah doa dari Umar bin Abdul Aziz ketika beliau merasa memandang nikmat Allah itu dengan pandangan yang berbeda. Waqad yasulu min ba'din nasi kufrun lini'ami fi ba'dil ahwali. Nah, sebagian orang itu dia menjadi kufur nikmat itu pada sebagian keadaan. Wa min dzalika, di antaranya adalah al-kufru indal masaib, kufur ketika tertimpa musibah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wala in adzaqnal insana minna rahmatan summa naza'naha minhu innahu laya'usun kafur. Maka walain, dan ketika adzaqna, kami berikan al insana manusia, minna dari kami, rahmatan kasih sayang, summa naza'naha kemudian kami cabut kasih sayang itu minhu darinya, innahu la ya'usun, maka manusia itu langsung berputus asa, kafurun, mereka kufur. Ketika diberi nikmat mereka baik-baik saja, ketika nikmat itu dicabut mereka langsung putus asa dan kufur. Qala Ibnu Jarir, Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berkata, kufurun liman an'ama alaihi, yaitu kufurnya orang yang diberi nikmat padanya, yaitu qalilu syukri li rabbihi mutafaddilu alaihi bimakana wuhibalahu min nikmatihi. Ya, kufurnya orang yang dikaruniakan nikmat, diberi nikmat padanya adalah sedikitnya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya,
yang dia itu sebenarnya sudah diberi fadilah, diberi keutamaan dengan sesuatu yang diberikan padanya, yaitu berupa nikmat. Seseorang diberi nikmat, kemudian syukurnya sedikit, itu sudah masuk dalam kategori kufur nikmat. Itu sudah masuk dalam kategori kufur nikmat. Wa idza alimal insanu annahu ma min musibatin asobathu illa bisababi dzambihi fa innahu yahmadullaha ala hada wa yalumu nafsahu ala taksir. Jika seseorang itu dia mengetahui bahwasanya apa yang menimpa dirinya berupa musibah, tidaklah musibah menimpa dirinya kecuali karena sebab dosanya. Kalau seorang itu mengetahui tidaklah musibah yang menimpa dirinya karena sebab dosanya, maka sesungguhnya dia akan memuji Allah Subhanahu wa taala atas apa yang menimpa dirinya dan mencela dirinya sendiri atas kekurangan pada dirinya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah, apa saja yang menimpa yaitu musibah di bumi dan pada diri kalian, tidaklah itu menimpa kecuali itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz sebelum nabaro'aha, yaitu sebelum Allah ciptakan langit dan diri kalian, sebelum Allah ciptakan bumi dan diri kalian. Inna dzalika, sungguhnya yang demikian itu, yaitu mencatat atau menetapkan ketentuan seperti itu, Allah yasir, itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ini apa? Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Kalau kita mengetahui bahwa apa yang menimpa kita, yang terjadi musibah yang di bumi atau yang menimpa diri kita, itu sudah dicatat oleh Allah sebelum Allah ciptakan bumi dan diri kita ini, maka dengan demikian kita tidak akan berputus asa ala ma fatakum, yaitu atas apa yang terluput dari kalian. Juga tidak tafrohu bima atakum, tidak terlalu gembira dengan apa yang sampai atau yang kalian terima, karena semua ini adalah pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah itu tidak suka pada setiap bentuk kesombongan diri dan keangkuhan. Wa qaddamallahu al-kanuda, dan Allah mencela orang-orang yang berputus asa. Wa huwallazi yakfuru bin nikmati indal musibah, yaitu orang yang kufur nikmat ketika mendapat musibah. Qala Al-Hasan fi qaulihi ta'ala, Al-Hasan Al-Basri beliau menafsirkan firman Allah Ta'ala, innal insana li rabbihi lakanut, sungguh manusia itu terhadap Tuhannya berputus asa. Qala, kata beliau, ai ya'udul masoiba, yaitu ketika mereka itu lebih menghitung-hitung musibah, wa yansa an ni'ama, dan melupakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditimpa musibah, satu musibah itu diingat-ingat, dihitung-hitung, sementara nikmat-nikmat Allah yang sudah dia terima begitu banyaknya dilupakan. Wa idza nadarta illa ba'tit tujaril yauma tajiduhu yajhadun nikmata. Dan jika engkau perhatikan kepada sebagian pedagang hari ini, maka engkau dapati banyak dari mereka itu yang mengingkari nikmat. Wala yukirru biha, itu tidak menampakkan nikmat yang Allah karuniakan padanya. Likillatir rabhi an diqabli, yaitu ketika keuntungan yang dia dapat itu sedikit daripada sebelumnya. Au khusuli ba'dil kasati fi tijaratihi, atau dia mendapatkan sedikit kerugian dari perniagaannya. Wa yaqulu, maka dia berkata, laisa hunaka bai'un wala khairun, tidak ada jual beli dan tidak ada kebaikan. Maksudnya tidak menguntungkan. Wa inna mana isu fi khasaratin, dan semata-mata ini sebuah kerugian, itu hidup dalam kerugian, maksudnya ini bangkrut, itu rugi. Wal wajibu alaihi an yahmadallaha ala kulli halin, hendaknya dia itu memuji Allah pada setiap keadaan. Jadi kalau kita tengok di sini ya, kenapa sekarang ini muncul banyak generasi yang rapuh secara mental, dapat
kesulitan sedikit sudah putus asa. Ini menandakan bahwa satu, soal imannya bermasalah, dua, soal syukur nikmatnya juga tidak ditanamkan dengan baik. Mereka hanya terbiasa untuk berterima kasih pada diri sendiri dalam makna memuji dirinya sendiri, sehingga akhirnya pantaslah, wajarlah kalau mereka menghadapi kesulitan sedikit saja sudah merasa tidak ada jalan, karena yang nikmat itu pun tidak dianggap sebagai nikmat. Sedangkan di sini orang-orang yang sudah belajar mengenai bahwa inilah nikmat itu pun kadang-kadang bisa terjatuh pada lupa pada nikmat, sehingga berputus asa saat ditimpa musibah. Apatah lagi mereka yang dari awal memang tidak disiapkan untuk itu, untuk menghadapi kesulitan, sehingga ketika ada sedikit masalah sudah putus asa, rapuh. Jadi yang berubah bukan generasinya, yang berubah itu adalah ketika orang tua merupakan fondasinya dalam agama ini. Jadi pembahasan tentang generasi itu sebenarnya bukan mestinya bukan membahas tentang zat generasinya gitu, tapi pola pendekatan yang memang dari generasi ke generasi itu berubah. Iya, karena kalau kita melihat dari hadis Nabi Muhammad SAW sangat jelas, laisa min mauludin yuladu illa ala hadhil fitrah. Ungkapan laisa min mauludin yuladu illa ini kan menunjukkan bahwa apapun zamannya, dimanapun mereka lahir, tetap ini garansi bahwa ungkapan generasi Z, generasi Alpha, sekarang generasi Beta, nanti yang lahir tahun 2040 generasi Gamma, yang lahir tahun 2060 misalnya, atau 2065 itu generasi Delta. Pertama, sifat mereka bagaimana bisa ditentukan dari sekarang, sedangkan tidak ada landasan yang kuat. Yang kedua, andai kata kita meyakini agama ini, maka tetaplah bahwa yang menjadi masalah itu bukan generasi apa, tapi bagaimana kita mendidikkan agama ini. Jika tidak dipegangi, jangankan oleh generasi yang akan datang, oleh generasi yang lahir 1000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu pun ya akan kufur nikmat. Dan kalau diperhatikan di hadis yang tadi itu, min mauludin illa yuladu al fitrah, itu kan ditutup dengan perkataan Abu Hurairah, itu perkataan perawi yang sekaligus menafsirkan makna fitrah. Ketika beliau mengutip surat Ar-Rum ayat 30 itu ya. Fitratallahi allati fatarana sa'alaiha la tabdila li khalqillah. Dan itu kan jelas Allah itu ciptakan manusia itu di atas fitrah, dan fitrah itu tidak berubah. Jadi kita melihat bahwa garansi tetapnya itu dua. Ma min mauludin illa yuladu al fitrah, dan laisa min mauludin yuladu illa ala hadhil fitrah. Sekaligus ini juga menegaskan bahwa ma min mauludin illa yuladu al fitrah, maupun dalam riwayat yang laisa min mauludin yuladu illa ala hadhil fitrah, menunjukkan, menegaskan bahwa kata kullu mauludin yuladu al fitrah itu seluruhnya tanpa kecuali. Sehingga kita lagi-lagi tidak bisa beralasan ya kan generasinya beda. Nah, artinya kalau kemudian ada yang meyakini itu dengan keyakinan yang take it for granted gitu ya, itu kan bahaya juga, karena ini masalah itikad sebenarnya kan. Iya, bahkan seharusnya meyakini itu sudah bermasalah. Karena begitu kita memegangi agama itu, kita wajib bertanya dari mana asalnya pensifatan generasi yang bahkan masih akan lahir 15 tahun yang akan datang. Generasi Gamma misalnya, atau generasi yang baru lahir tanggal 1 Januari kemarin ini. Sekarang masih bulan Januari ini. Dari mana mereka menetapkan di tahun 2008 mengenai sifat generasi zaman sekarang ini? Nah, ini semua sesuatu yang bukan termasuk bagian dari disiplin ilmiah, melainkan ini merupakan bagian dari social engineering, rekayasa sosial, atau engineering of concern, rekayasa persetujuan. Gitu. Ngeri sekali itu. Nah, itu musibahnya itu. Nah, jadi itu bukan sekedar ini adalah wacana yang memang sudah diakui secara umum di publik, tapi sebenarnya kaitannya lebih pada ini masalah akidah juga pada akhirnya. Ini berbahaya sekali. Tampaknya itu psikologi, bukan. Di psikologi nggak ada itu.
Nah, tapi orang mengatakan ini generasi yang akan datang sifatnya begini, misalnya generasi alfa itu tech savvy, belajarnya harus pakai teknologi digital, tidak bisa dilepaskan dari internet. Itu semua bukanlah sesuatu yang memastikan, melainkan sesuatu yang orang tua diarahkan. Begitu dia yakin mengenai hal tersebut, dia memperlakukan anaknya sebagaimana yang mereka inginkan, yang diinginkan oleh para para desainer itu. Iya, bukan sebagaimana seharusnya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas kita sebagai orang tua. Kita lanjutkan di paragraf terakhir. Wahadal amru fin nisa'i adharu. Nah, perkara ini soal kufur nikmat ini lebih nampak pada perempuan, pada para istri, pada perempuan. Falau ahsanta ila ihdahinnad dahra. Kalau misalnya engkau itu telah berbuat baik pada mereka, ini disebut ihdahinna ya, salah satu dari mereka gitu. Istri-istri itu pada suatu saat summaro'at minka taksiran, kemudian dia itu melihat ada kekurangan darimu, qalat, maka perempuan itu akan berkata, maro'a itu minka khairon qat, aku itu tidak pernah menjumpai ada kebaikan dari dirimu sedikit pun. Belas. Wahadatul mun, ini kedoliman. Wanisa'u aksaru ahlinar. Itulah kenapa perempuan itu mayoritas penduduk neraka. Li'annahunna yakfurna al-ashir, karena mereka itu kufur terhadap apa yang sudah terhadap pasangannya. Wa idza kana tarku syukri nikmati zauji yulijun naro famahala man yakfuru nikmat Allah. Kalau syukur terhadap nikmat yang diberikan pasangan saja itu mengantarkan dia pada neraka, maka apatah lagi keadaan orang yang dia kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita baca mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan orang-orang yang kufur nikmat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tak terhitung ini. Dan mudah-mudahan kita ini senantiasa bersabar ketika menghadapi musibah, karena ketika tidak ada sabar itu maka syukurnya juga tiada. Insya Allah tentang sabar dan syukur akan kita perbincangkan pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.